Halo teman-teman foodpreneur, selamat datang di Ramadan Ngabuburit bareng Foodies. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya didedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Acara ini spesial banget karena hanya ada di bulan Ramadan aja nih. Buat apa? Buat nemenin foodpreneurs tentunya. Ngabuburit sambil nambah ilmu, kapan lagi kan? Nah, teman-teman salam kenal, saya Yuki, Social Media Officer di Foodies yang hari ini bakalan menemani foodpreneurs di kegiatan sore hari ini. Nah teman-teman yang baru datang nih udah mulai banyak ya, boleh nih sapa-sapa dulu dari mana aja, terus kalau udah punya bisnis kulinernya apa, boleh nih di-share di kolom komentar ya. Nah teman-teman jangan lupa simak terus sampai acaranya selesai ya, karena pastinya materi sore hari ini bakalan menarik banget tentunya dengan narasumber yang tentunya juga top banget. Nah buat teman-teman yang mau nge-share acara hari ini, jangan lupa bisa di-share dengan cara screenshot acaranya nanti dan upload ke story masing-masing ya. Dan jangan lupa nih tag ke @foodies.id, gampang banget kan? Ayo di-share ya, biar semakin banyak teman-teman yang nonton, semakin banyak yang teredukasi, dan semakin banyak juga yang tahu. Nah, teman-teman, sebelum kita panggil narasumber sore hari ini, saya minta izin dulu nih ya, untuk menyampaikan sedikit mengenai Foodies. Nah, Foodies Academy belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner. Dengan visinya, Changing People's Lives Through F&B Education. Ayo gabung dengan lebih dari 30.000 teman-teman foodpreneurs yang telah teredukasi. Kunjungi juga channel Telegram Foodies di @t.me/foodiesid yang berisi update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya. Jangan lupa nih buat teman-teman juga yang senang banget nonton YouTube ya, jangan lupa nih buat subscribe YouTube-nya Foodies di Foodies YouTube channel, karena foodpreneurs bisa nonton ratusan video edukasi bisnis kuliner secara gratis. Oke, untuk foodpreneurs yang nanti pengen banget bertanya, boleh nih ya sisipkan atau sampaikan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di bawah ya, karena nanti kolom komentarnya bakal kita tutup, bakal dinonaktifkan ya. Nah sambil nunggu narasumbernya masuk dan saya undang nih, boleh nih teman-teman yang baru datang, semakin banyak nih yang datang ya, boleh nih nyebutin dari kota mana aja nih, dan kalau misal punya bisnis kuliner, bisnisnya apa, boleh nih di-share di kolom komentar ya, sambil saya undang narasumber di sore hari ini. Ini udah ada dari Sailin, join. Halo ya teman-teman, dari mana aja silahkan di-share ya. Sambil saya coba invite lagi. Coba invite. Oke. Nah ini udah bergabung bersama kita. Oke, kita tunggu. Nah, Halo, halo Mas Angga. halo, halo, halo. Sempat susah tadi joinnya ya, agak di Iya ya. ya nggak apa-apa. Udah bergabung sama kita nih teman-teman. Ada Mas Angga, beliau adalah Senior Manager of Curriculum di Foodies. Gimana kabar ini Mas Angga? Sehat? Baik, baik, Yuki. Yuki gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Nah di sore hari yang cerah ini ya Mas Angga, di luar nggak hujan Ya, ya, Alhamdulillah cerah banget. Boleh nih kita share-share ya, sharing-sharing tentang tema hari boleh, ini. boleh. Kita bakal bahas banyak ya tentang membangun super tim nih Mas Angga ya. Dengan Hmm, hmm, pengalaman hmm. Mas Angga tentunya sebelumnya pasti udah banyak banget tim yang super yang Mas Angga bentuk ya. Insya Oke, Allah. Insya Allah. Nah teman-teman yang mau bertanya nanti boleh ya sampaikan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah ya. Nah saya izin matiin kolom komentar dulu. Oke. Nah Mas Angga nih ya. Yap, eh, yap. kita ngobrol-ngobrol nih ya, santai-santai aja ini Mas Angga ya. Hmm, 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 hmm. Oke, nih Mas Angga nih ada pertanyaan nih ya, yang sering banget berseliweran gitu.
bisnis itu kan dibangun pastinya dengan keterlibatan banyak orang nih ya Mas ya, tentunya. Betul, betul. Nah, dalam membentuk apa ya, membentuk tim atau membentuk banyak orang itu, mengumpulkan banyak orang itu, nah ada nggak sih Mas proses-proses tertentu yang pastinya nggak bisa dilewatin nih sebagai pembentuk timnya gitu, dalam sebuah apa ya, dalam kita mau membentuk atau membangun organisasi dalam sebuah bisnis. Ada nggak sih Mas proses-prosesnya gitu? Oh, tentu ada. Jadi dalam membangun sebuah bisnis betul pasti banyak keterlibatan, terutama keterlibatan yang berkaitan dengan organisasi atau tim ya. Jadi kita ngomongin konteksnya mana dulu nih? Kalau kita Ya. ngomongin konteksnya tim itu adalah sesama yang apa namanya menjalankan bisnis. Contoh misalnya Yuki buka bisnis Mhm. bareng sama teman-teman gitu ya. Ya. Sebagai owner kan berarti kan gitu ya. Berarti Mhm. sebagai owner, berarti Yuki ngajakin teman-temannya bisnis, berarti teman-temannya juga sebagai owner. Apa sih tahapan-tahapannya? Banyak. Yang pasti yang pertama ya kesamaan visi dulu. Nah, kalau Mhm. misalnya visinya nggak sama, ya nggak akan bisa jalan kan gitu. Terus yang kedua ya pembagian apa namanya istilahnya pembagian kerja lah ya. Karena kan Mhm. setiap orang yang nanti akan terlibat di dalam bisnis tersebut itu kan harus punya kontribusi dong tentunya. Ya. Nah, mungkin kalau misalnya kita bisnis bareng-bareng sama teman gitu ya. Tapi yang satu ya kan banyak nih kejadiannya. Sibuknya sendiri kok gue sibuk sendiri, capek sendiri Iya, gitu kan ya. benar. Yang satu ya kerja dia gitu, yang satu mungkin sambil kuliah gitu ya, akhirnya kita capek sendiri. Nah, kalau mau bisnis bareng ya tentunya apa namanya pembagian kerja yang adil dan merata ini harus dibahas dari awal. Mhm. Misalnya Yuki bagian apa, si A bagian apa, si B bagian apa. Harusnya sih sudah sangat clear ya kalau misalnya memang dari awal visinya yang sudah visinya di awal sudah dibahas dan dibangun dengan jelas, sudah disepakati bareng. Harusnya pembagian Mhm. kerja ya, eh, bagian pembagian apa namanya peran itu harusnya Ya. sudah tidak menjadi isu. Sisanya ya apa namanya ke berikutnya ya lebih ke teamwork gitu kan, kontrol, Mhm. evaluation dan lain-lain. Tapi kalau misalnya saat ini konteksnya membangun bisnis, kita sebagai owner, eh, tapi kita harus bangun organisasi, which is organisasinya itu dari karyawan-karyawan yang kita hire gitu. Betul. Pasti kan ada keterlibatan, nggak mungkin di awal kita bangun bisnis sendiri. Mungkin di awal karyawan kita membantu men-set up bisnis Mhm. kita kan. Nah, otomatis proses-proses di awal yang secara teknis perlu kita apa namanya lakukan dan tidak boleh dilewati adalah ya pasti proses rekrutmen dong, Ya, gitu. betul. Betul. Proses rekrutmen adalah proses utama dan proses yang menjadi kunci di awal apakah organisasi kita atau bisnis yang nanti akan kita jalankan, orang yang akan bekerja sama dengan kita itu bisa bawa value yang bagus atau enggak buat bisnis. Karena ujung-ujungnya kalau bisnis itu kan gimana orang yang menjalankan ya, Mhm. tergantung who's the man behind the gun. Jadi kalau misalnya ditanya penting nggak sih rekrutmen, penting banget karena ini akan menentukan kualitas SDM yang nanti akan bekerja. Terus yang kedua proses apa namanya interview dan training biasanya. Ya. Sorry, yang pertama itu rekrutmen dan interview lah ya. Itu nanti kan itu Mhm. kan satu kesatuan ya. Betul. Yang kedua itu ya berikutnya proses training. Nah, proses training ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi kuncian penting gitu. Mhm. Kalau pernah kan dengar istilah gini, serigala dipimpin sama domba, ya akan jadi domba gitu. Mhm. Domba dipimpin sama serigala, akan jadi serigala gitu kan. Ya. Apa namanya, quotes pernah ada dan quotes Mhm. seperti itu. Jadi orang yang akhirnya kita training itu akan menjadi oke, bagus, excellent atau tidak itu tergantung kitanya sebenarnya. Mhm. At the end ya, walaupun dia tidak semuanya faktornya di kita gitu ya. Mhm. Tapi faktor di awal yang membuat si apa karyawan ini bisa excellent atau tidak adalah ya kita sebagai trainernya. Mhm. Nah, kalau di sini sebagai Anda mungkin ownernya gitu ya, Yuki Ya, ownernya. Ya, ownernya. Oke, Yuki sebagai owner ini mampu nggak membuat timnya bangkit, mampu nggak Mhm. membuat timnya besar gitu kan ya. Saya sih yakin kualitas tim ya itu tuh berdasarkan kualitas pimpinannya gitu. Semakin Mhm. tinggi kualitas pimpinannya, semakin tinggi standar pimpinannya, ya standarnya timnya juga pasti semakin tinggi.
Jadi ya balik lagi kualitas trainingnya seperti apa. Berarti kalau trainingnya mau bagus ya kita aja juga sebagai pemimpin harus jago, harus pinter gitu. Nah berikutnya ya setelah training jangan lupa di recall terus. Kalau namanya karyawan atau kru ya, jangan mengharapkan mereka itu punya inisiatif tinggi. Jangan mengharapkan mereka itu punya self motivation yang tinggi gitu. Jadi fokusnya kita sebagai pimpinan atau sebagai apa namanya yang punya gitu owner bisnis anggaplah seperti itu ya mentraining dan melakukan recall training itu penting. Jadi recall training setiap hari. Jadi namanya training itu bukan sekali dua kali ya. Oke training baru pertama jalan bisnis aku trainingin kamu ya. Udah gitu udah nggak berani training lagi. Justru training itu adalah harus harus jadi makanan setiap hari, makanan hari-harian apa namanya si owner atau pimpinan gitu ya. Nah, tinggal tujuan trainingnya yang perlu kita set. Tujuan kita nge-training pingin dia bisa doang atau pingin dia bisa agar dia bisa nge-trainingin orang lain gitu. Ya. Leader yang bagus itu adalah leader yang bisa meng-create leader lagi. Nah, disinilah namanya proses regenerasi ini akan muncul. Gitu. Sisanya setelah melakukan proses recall, ya dikontrol sama dievaluasi. Mirip-mirip sebenarnya. Jadi kalau ditanya tahapan-tahapan yang tidak boleh dilewati, ya itu mungkin yang bisa saya bilang. Gitu, Yogi. Berarti dari awal memang harus diseleksi terlebih dahulu ya Mas Angga ya. Kayak kita Jelas. istilahnya mau membangun bisnis dengan visi dan misi yang jelas, siapapun atau tim yang pengen kita bentuk pun harus juga orang-orang yang memang punya visi dan misi yang sama tentunya ya. Ya, betul. Betul. Karena gini loh, karena akan lebih mudah kita bekerja dengan orang yang punya satu frekuensi dong sama kita. Ya. Kalau misalnya kita kerja sama orang yang beda frekuensi sama kita, capeknya bukan capek kerjanya nanti, capeknya capek berdebat terus. Ya. Kan pernah lah ngalamin ya. Betul. Kan bekerja dengan tim, bekerja dengan partner itu sama kita sama kayak kita pacaran atau sama kayak menikah gitu kan ya. Kalau kita nggak punya satu frekuensi, nggak punya satu visi, ujung-ujungnya yang terjadi itu ya berbeda pendapat terus. Ya berbeda pendapat itu fine ya, tapi kalau terus-terusan capek juga gitu. Iya, betul. Kebayang ya Mas Angga kalau misalnya ketemu Iya. timnya berantem mulu gitu kan ya, nggak sehat juga buat bisnis kita. Nah, ngomongnya soal organisasi nih ya Mas Angga ya, dalam sebuah bisnis nih, organisasi dalam sebuah bisnis, pastinya kan memerlukan tim yang tadi yang kita sebut harus satu frekuensi, harus solid juga begitu ya. Nah, kalau dari pengalaman pribadinya Mas Angga, ada nggak sih Mas tips yang bisa dibagi nih mengenai gimana kita membentuk super team yang pastinya itu solid dan tentunya pengennya punya impact yang besar ya untuk keberlangsungan bisnis kita gitu. Oke, kalau ngomongin bisnis kuliner, sebenarnya bisnis kuliner itu ya bisnis jual makanan dan jual minuman gitu kan. Ya. Tapi balik lagi sebenarnya ngomong bisnis kuliner is about the people business. Mau seenak apapun produk yang kamu jual, mau sesegar apapun minuman yang kamu sajikan konsumen, itu tidak akan jadi menarik kalau yang bikin produknya nggak salah misalnya. Cara bikin produknya salah, menyajikannya nggak benar gitu, akan jadi nggak menarik karena ujung-ujungnya sebenarnya siapa orang yang bikin itu yang paling penting. Ujung-ujungnya kan balik lagi ke orang gitu ya. Makanya apa namanya kalau kita jalanin bisnis kuliner dan punya apa namanya planning untuk growth misalnya atau expand gitu, ekspansi gitu. Salah satu PR besar yang memang harus diberesin adalah gimana caranya kita mempersiapkan tim yang dimana kalau sudah nanti masuk ke kondisi ekspansi yang kenceng gitu ya, growth yang mulai apa namanya banyak PR-nya yang lain-lain, SDM ini harusnya udah beres masalahnya gitu. Karena kalau masalah SDM ini beres gitu ya, problem-problem yang lain itu udah tinggal beresinnya nggak terlalu sulit gitu ya. Karena semua orang udah ideal gitu ya. Contoh misalnya kita buka cabang di Bandung, satu di Yogyakarta, satu di Surabaya. Nah, pasti kan Bandung, Surabaya, Jogja gitu kan ya. Ini kan pasti punya problem yang berbeda-beda, bener nggak? Misalnya di Bandung problemnya bisa jadi misalnya sales. Di Yogyakarta bisa jadi problemnya misalnya traffic misalnya. Kalau di Surabaya bisa jadi problemnya misalnya speed. Nah ini kan kondisi-kondisi yang berbeda, permasalahan yang berbeda,
terus lokasinya jauh-jauh gitu, Ya. cabangnya jauh-jauh. Kalau misalnya kita nggak bisa bikin sistemnya oke, ya at least kita punya manajemen tim yang solid gitu. Sehingga kalaupun kita tinggal di Bandung gitu kan ya, tim kita ada di Surabaya, hasil dan kualitas kerja yang mereka lakukan sama dengan seperti kalau kita ada di sana Betul. gitu. Jadi kalau saya dulu bangun tim itu tujuannya yang pertama, kalau mau cepet ya bikin orang itu jadi duplikasinya kita di tempat itu gitu. Saya punya cabang misalnya di Medan. Kalau misalnya ingin hasilnya kualitasnya seperti yang saya mau standarnya, berarti saya harus duplikasi dia kayak saya gitu. Gimana caranya? Nggak ada hal apa, nggak ada cara lain selain kamu harus training dia bagaimana, ya pertama cara kamu memandang sebuah masalah gitu, bagaimana cara kamu handling masalah itu, problem solvingnya gimana, bahkan sampai ke hal-hal yang sifatnya fundamental seperti keilmuan sama skill. Skill itu macam-macam, ada hard skill, ada soft skill. Ya, Berarti betul. kan semuanya harus sama gitu. Kenapa seperti itu? Ya, kalau misalnya kita nggak nge-training orang, jangan berharap kualitas yang didapatkan sama kita gitu ya, atau kualitas yang dihasilkan sama tim itu bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Karena kita bekerja dengan banyak orang, dengan isi kepala berbeda, pengalaman yang berbeda gitu kan ya. Kita nggak ngerti dia dulu lahir di mana, di keluarga seperti apa, pendidikannya seperti apa, circle apa, keluar apa, lingkungan pertemanannya seperti apa, ilmu yang sudah dia serap atau dia pelajari selama ini apa saja, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan bahwa kalau misalnya standarnya benar tuh harusnya begini ya, harusnya kamu juga bisa. Nah, nggak mungkin tuh kayak gitu-gitu tuh. Agak sulit gitu, karena untuk membuat kualitas yang dihasilkan, kualitas atau output hasil dan kualitas sama tim atau apa sama tim kita, kualitasnya sama dengan kita, itu perlu apa namanya, perlu perlu dilakukan secara rutin berulang trainingnya, dan juga perlu divalidasi terus-terusan gitu. Jadi nggak bisa kita apa namanya menyerahkan aja ke tim kita beres gitu ya. Karena tugasnya pimpinan itu bukan mengambil keputusan dan melakukan banyak tindakan keputusan dalam bisnis based on kata tim aja, tapi ya kita harus turun ke lapangan, kita harus validasi problem apa yang terjadi di lapangan. Kalau sudah dapat, kita training timnya gitu ya. Kita beritahu cara kita membereskan masalah itu seperti A, seperti B, atau seperti C, kasih tahu cara-caranya, ilmu-ilmunya gitu. Emang mungkin nggak butuh waktu ya, maybe Ya, took betul. years gitu. Tapi untuk investasi jangka panjang, memang itu yang harus dilakukan sama seorang leader ya. Di mana menginvestasikan waktu untuk meng-create leader baru itu yang dibutuhkan untuk memastikan bisnis kita bisa sustain dalam waktu jangka panjang. Oke, betul, betul, betul. Ya sih, memang pastinya memang kita perlu regenerasi tadi memang dibutuhkan ya, Mas Angga, betul banget. Yes. Dan kalau sudah memang sudah cabangnya banyak pun ya memang harus ada standar tertentu yang diterapkan ya supaya tentunya jadi impact yang sangat bagus untuk bisnis kita, begitu. Nah, kalau misalnya nih Mas Angga ya. Tadi nih kita sebut aja kita udah mentraining banyak karyawan dengan segala latar belakangnya begitu. Nah, tentunya kan karyawan ini tadi latar belakang yang berbeda, terus juga pola pikirnya juga berbeda pastinya. Nah, misalnya nih Mas Angga, kita sering dengar ya ada istilah itu menerapkan menerapkan sistem reward dan punishment gitu. Nah, seberapa efektif sih Mas sebetulnya menerapkan hal tersebut gitu di dalam tim kita? Oke. Sebenarnya kalau ngomongin sistem reward and punishment, itu salah satu ya. Saya tidak bilang itu selalu efektif, tapi itu adalah salah satu apa namanya gaya atau cara yang bisa dilakukan sama teman-teman yang punya bisnis kuliner untuk bisa memastikan bisnisnya run sesuai dengan yang apa namanya yang direncanain. Sebenarnya kalau ngomongin apa namanya reward and punishment, ini akan berhubungan dengan style of leadership gitu. Nah, style of leadership itu kan banyak, ada demokratis, terus transformasional gitu, otoriter dan lain-lain, kan banyak ya. Nah,
kalau ngomongin sistem reward punishment, ini kaitannya dengan gaya kepemimpinan yang sifatnya transaksional, istilahnya. Tipenya tipe transaksional. Jadi perusahaan itu akan memberikan reward kalau si krunya atau si karyawannya itu berhasil mencapai pekerjaan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Tapi perusahaan juga berhak memberikan punishment atau sanksi ketika target yang disetting itu tidak tidak sesuai atau tidak tercapai gitu ya. Plus minusnya banyak. Sebenarnya style of leadership itu tidak ada yang sempurna ya, pasti ada plus minusnya. Yang paling benar itu yang bisa dikombine. Karena style-style seperti ini kita bisa pakai sebenarnya sesuai dengan kondisi yang ada dalam perusahaan. Contoh misalnya kondisi perusahaannya sedang adem ayem gitu kan ya. Misalnya anggapannya udah kaya banget lah, sales turun aja tetap masih untung gitu. Mungkin gaya transaksional jadi gak menarik, mungkin gayanya harus demokratis gitu. Yang semua orang bisa ngasih pendapat gitu kan. Tapi kalau kondisinya misalnya contoh kita butuh cash flow gitu kan ya, kita butuh sales, tapi kita juga pingin si karyawannya berkembang tapi nggak stres juga gitu ya. Kalau kalau begitu caranya udah kita pakai sistem reward and punishment aja. Jadi kalau achievementnya naik kita kasih reward, kalau achievementnya turun kita kasih sanksi gitu ya. Plus minusnya apa? Biasanya kalau dengan cara reward and punishment, plusnya adalah produktivitasnya tinggi. Ya, produktivitasnya tinggi karena apa? Karena karyawan tahu nih, wah ini kalau gua nyampe target nih, ini gua akan dapat lebih gede dari yang biasanya saya dapat. Gitu. Sehingga dia punya motivasi tinggi. Jadi mereka tuh highly motivated lah gitu. Wah dia harus kejar nih, gitu. Dia harus kejar. Karena dia tahu kalau dia targetnya nggak nyampe, dia akan dapat sanksi dan itu dia pasti nggak mau. Jadi dia akan pasti kejar gimana caranya target gua tercapai. Dia nggak pernah akan lihat jam kerja, dia nggak akan lihat dan dia nggak peduli sama culture-nya. Pokoknya apa yang bisa membuat target saya nyampe ya itu yang saya lakukan. Makanya saya bilang produktivitasnya akan sangat tinggi sekali gitu. Betul, tapi biasanya cenderung salah satunya adalah kalau modelnya kayak gini kaku gayanya. Jadi kalau kaku, jadi karena memang ya kalau misalnya nyampe target lu dapat, kalau enggak kena sanksi. Jadi kaku gitu. Semuanya udah serba dipatok harus gini gitu. Nah, nggak salah, nggak ada yang benar ya, karena ini kan style of leadership. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi ini adalah cara yang bisa dilakukan. Nah, kalau untuk zaman saat ini, ya saya bilang ini jadi salah satu cara yang bisa teman-teman duplikasi, adaptasi. Kayaknya sistem reward and punishment untuk beberapa kondisi, khususnya di Indonesia ya. Karena saya juga kan buka beberapa bisnis, kayaknya untuk di Indonesia sih kayaknya harus ya modelnya gitu. Karena culture-nya kan ya, culture-nya memang lebih nyaman kayaknya dibuat seperti itu gitu ya. Kecuali kalau misalnya mungkin Yuki pernah lihat beberapa culture di perusahaan-perusahaan luar gitu kan ya, yang beroperasi di Indonesia kan banyak tuh. Ada yang memperbolehkan karyawan masuk jam berapa aja, pulang jam berapa aja, terserah gitu. Mau kerja di meja terserah, mau kerja di rumah terserah gitu. Nah, pertanyaannya adalah mental tim kita ya, saya nggak ngomong ke semua orang ya, tim kita itu sudah siap nggak dengan kondisi-kondisi seperti itu? Kalau kita kasih kebebasan, kau mau pulangnya berapa, masuk jam berapa bebas, asal KPI kamu beres, nyampe gitu ya. Kalau misalnya secara mentality sudah siap ya, berarti dalam arti kata mentality ini adalah orang-orangnya fully responsible lah. Jadi nggak dikontrol juga, dia tanggung jawab beresin kerjaan dia. Ya mungkin fine, mungkin gaya reward and punishment jadi nggak menarik, bahkan malah membuat mereka jadi kagok, aduh dia apa sih nggak menarik gitu ya. Nah tapi kalau misalnya tipe-tipe karyawan kita mentalnya lemah, nggak dikontrol dikit, misalnya meleng gitu kan, nggak ditanyain dikit, nggak ditanya laporan, nggak nge-report gitu. Nah mungkin caranya reward and punishment menjadi salah satu cara yang sangat efektif, bahkan harus dilakukan
Nah, biar apa? Biar kita ini sebagai owner nggak pusing, nggak stres. Kan biasanya kita pusing, stres itu gara-gara apa? Karena kita merasa ada hasil pekerjaan yang dilakukan sama tim itu nggak sesuai dengan standar kita sehingga kita nggak puas. Mhm. Gitu ya. Mhm. Paling standar yang paling sering saya alamin itu adalah suka telat ngasih report harian misalnya atau report mingguan. Atau kalau report itu harus ditanyain, mana report kok belum dikirim gitu. Ya kayak gitu-gitu kan capek ya. Iya. Beda kalau misalnya memang tim kita secara mental udah kuat gitu ya, inisiatifnya tinggi gitu. Eh, Ya itu mungkin jadi apa namanya jadi satu hal yang jadi nggak menarik sih reward and punishment itu Mhm. gitu. Justru Oke. mereka lebih senang udah nggak usah ada reward. Justru saya kalau ada reward and punishment malah kagok gitu. Malah jadi nggak Mhm. menarik kesannya. Saya senangnya pokoknya yang penting KPI saya nyampe gitu gitu. Mhm. Jadi balik lagi sebenarnya kembali ke kondisi bagaimana tim kita, terus bagaimana juga kondisi perusahaan dan culture yang mau kita bangun kayak gimana gitu. Oke. Nah, tadi tuh sempat ngomong Mas Aga kan bilangnya ini salah satu cara ya reward dan punishment Ya itu ya. untuk kita ngontrol atau controlling tim kita gitu. Nah, cara lainnya yang sempat mungkin ya Mas Aga kan udah beberapa kali membangun Hmm. bisnis juga nih. Nah, mungkin ada cara-cara lain yang bisa di-share juga yang apa ya, yang pantas buat diterapin di kulturnya Indonesia nih selain reward dan punishment tadi. Biasanya kalau saya sih selama ini eh, selama saya berkarir di bisnis kuliner ya selama 7-8 tahun ini ada Mhm. tiga tipe sih gaya yang biasanya selalu saya apa namanya ganti-gantian. Jadi shifting, kadang Mhm. gaya ini, kadang gaya ini, kayak gaya gini, tergantung kondisinya. Yang pertama tadi ya transaksional itu. Jadi kalau kamu nyampe, kamu dapat reward, kalau enggak, kamu dapat punishment. Yang kedua yang biasa saya pakai adalah gaya otoriter. Nah, Oh. ini biasanya otoriter ini kondisi-kondisinya kalau kita dalam kondisi urgent. Misalnya contoh nih, COVID-19 kemarin, wah membuat Mhm. bisnis kuliner terseok-seok gitu ya. Eh, Mhm. Bikin wah omset dropnya gila-gilaan gitu ya. Mhm. Terus apa namanya bikin bisnis carut marut pusing lah gitu ya. Ya. Akhirnya dengan kondisi seperti ini kan memungkinkan bisnis kita diambang kegagalan, hampir rugi lah. Setiap hari apa setiap bulan lihat laporan keuangan minus terus lah itu kan pusing ya. Nah Iya. akhirnya setelah ada kondisi-kondisi seperti ini kita perlu ambil sikap nih. Wah, ini nggak bisa nih kalau kondisinya begini. Berarti kita harus melakukan kondisi misalnya A, B, C, D, E gitu ya. Nah, kondisi yang A, B, C, D, E ini udah di dalam kondisi kalau tidak dijalankan bulan depan tutup nih kita nih. Hmm. Ada kondisi seperti itu misalnya. Wah, ini harus dijalankan. Tapi kalau A, B, C, D, E ini dijalankan gitu ya, pasti akan ada ketemu resistensi nih di lapangan ya Mhm. entah itu apa namanya kesulitan dalam pengimplementasian program, entah itu ada resistensi dari tim dan segala macam karena mungkin ada program-program atau kebijakan-kebijakan atau hal-hal baru yang perlu diinjek di tim yang tidak biasa diterima sebelum-sebelumnya gitu ya. Kok jadi Hmm. gini, kok jadi gini, kok jadi Iya. gitu gitu kan. Nah, tapi kita tahu nih sebagai pimpinan nih, ini kalau nggak dijalanin gitu ya, bulan depan die kita gitu. Yang Mhm. terjadi akhirnya apa? Ya kita sebagai pimpinan, ya kita harus sebagai pimpinan harus mengambil sikap. Mau gaya seperti apa yang kita ambil? Ya, salah satunya adalah gaya otoriter. Udah lu gak usah banyak tanya, pokoknya ini dikerjain, harus beres gitu ya. Misalnya poin satu harus beres minggu depan, poin dua harus beres lusa, Ya. poin tiga begini, standarnya harus seperti ini dan lain sebagainya gitu ya. Kerjain aja, jangan lu banyak bertanya. Kalau ada yang nggak di apa, ada yang nggak dimengerti, boleh telepon saya atau tanya saya. Nah, mungkin Mhm. saya pun pernah mengalami dan mempraktekkan kondisi-kondisi seperti itu. Karena pada saat itu bukan waktunya untuk sok-sok demokratis. Gimana kalau Ya. kita begini, gimana pendapat kalian? Nggak ada waktu tuh begitu. Mhm. Kelamaan ambil keputusan, keburu die kita gitu ya. Atau Mhm. misalnya, udah nggak apa-apa, ada target nih, tapi kalau nggak nyampe target nggak apa-apa, yang penting kita berproses. Nggak bisa gitu. Harus nyampe Mhm. targetnya, karena kalau nggak nyampe, die kita gitu kan. Nah, Mhm. itu gaya-gaya yang mungkin dibutuhkan kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang akhirnya harus diambil keputusan cepat biasanya. Ya. Sehingga apa namanya jalur komunikasinya lebih top down.
Jadi dari atas ke bawah harus gini pokoknya gitu. Nah, terus yang ketiga yang pernah saya lakukan sih biasanya gayanya dulu saya lebih banyak main di transformasional. Jadi ini macam-macam. Sebenarnya kalau nggak salah tipe-tipe leadership itu banyak banget, ada 9 kan mungkin lebih gitu ya. Ini salah satunya aja. Jadi kalau transformasional itu saya lebih banyak berfokus pada proses gitu ya. Nah, biasanya gaya-gaya seperti ini saya pakai kalau misalnya ada satu culture baru yang mungkin harus diterapkan tapi belum terbiasa. Contoh misalnya saya dulu pernah begini, saya pingin semua tim di lapangan yang kerja bareng sama saya, khususnya misalnya level manager gitu, dia harus pasti berbahasa Inggris misalnya. Nah, kenapa? Karena saya buka di Bali nih, banyak karyawan, banyak konsumen saya orang Bali, yang atau orang dari luar negeri yang ngomongnya castiscus British-Britishan, gitu. Nah, apa kabar kalau manajer gua nggak bisa bahasa Inggris, kan gitu ya? Ada satu posisi di mana saya pasti akan minta tim untuk kamu harus belajar bahasa Inggris, harus bisa gitu ya. Tapi oke, saya kasih deadline ya. Nggak harus hari ini gitu ya. Saya kasih deadline 3 bulan gitu kan ya. Tapi kalau minimal dalam 1 hari misalnya kamu harus ngomong bahasa Inggris dalam 1 minggu tuh misalnya 3 sampai 4 hari gitu ya. Nah, pasti kan di dalam 3 sampai 4 hari ini ada kesalahan, ada kelupaan misalnya. Namanya bahasa Inggris kan baru jalan-jalan. Biasanya dari situ kalau ada salah-salah dikit ya udahlah saya nggak terlalu permasalahkan. Saya masih tolerir karena sifatnya kan ini untuk sifatnya tuh lebih ke apa ya namanya, membangun. Sifatnya tuh fokus kepada proses, menghargai proses gitu ya. Jadi lebih ke fokusnya ke proses dibandingkan hasil gitu ya. Karena saya tuh yakin ini kalau 3 bulan, ini saya udah nyeting nih. Ini kalau 3 bulan separah-parahnya proses yang dijalankan gitu ya. Pasti minimal bahasa Inggris service kayak welcome, thank you gitu kan ya, good morning. Mereka pasti jago gitu. Itu udah kebayang sama saya. Cuman kan saya perlu bangun budayanya dulu, saya bangun culture-nya dulu. Karena mungkin di awal mereka tidak terbiasa ngomong bahasa Inggris gitu ya. Tapi penilaian utama saya bukan pada hasil dia harus jago bahasa Inggris, tapi kepada ability dia ketika dia mau belajar banyak hal untuk bisa belajar bahasa Inggris. Nah, itu yang menjadi nilai penting yang akan saya jadikan standar untuk menilai dia ini oke atau enggak gitu. Gitu. Okay. Itu sih biasanya, Yuki. Jadi ada 3 ya Mas Angga ya. Yang pertama tadi kita transaksional, yeah. Lalu juga yang kedua otoriter. Nah, yang ketiga ini transformasional ya. Dimana kita lebih menghargai menghargai proses begitu ya. Nah, ya jadi fokusnya memang ke developing, transform dari A jadi B gitu kan ya. Pasti kan butuh banyak adjustment. Sehingga memang fokusnya di situ lebih ke developing team gitu. Iya. Nah, berarti kan Mas Angga tadi sudah nyebut ya bahwa people developing atau ya developing team itu juga termasuk salah satu hal yang penting juga nih ya untuk diterapkan untuk kita ngebentuk super team gitu. Nah, peranan lain dari developing team atau people development ini seberapa efeknya ini, seberapa pengaruh, seberapa besar sih dalam kita membangun bisnis kuliner ini? Kita condongkan ke bisnis kuliner terus ya Mas Angga ya. Oh, ini ya jelas gede banget gitu kan ya. Jelas gede banget. Kau seperti saya bilang tadi, kau punya martabak enak, paling enak lah se-Bandung gitu ya. Kalau yang bikinnya nggak ada, percuma. Martabak enak itu nggak akan jadi viral gitu. Jadi balik lagi orang. Jadi mau produkmu enak, mau promosinya menarik kayak gitu kan ya. Tapi kalau orang yang ngerjain, level of execution-nya jelek gitu, ya jadi nggak menarik produknya jadi nggak menarik, dan ujungnya bisnisnya nggak berkembang. Jadi kalau ditanya pengaruhnya seberapa besar, besar banget
gitu ya. Bahkan kalau perlu di awal ketika kita membangun bisnis kuliner, 50% effort saya akan saya pakai untuk membenahi organisasi dulu gitu. 50%, mungkin bahkan sampai 60%, sisanya 40% di operation, marketing, supply chain dan segala macam. Atau bahkan mungkin 75%-nya orang, 25% sisanya gitu. Ya. Karena ujung-ujungnya semua ini dikerjain sama orang gitu. Betul. Karena kembali lagi Mas Angga Jadi ya, people itu benar. aset. Jadi kalau sekarang betul. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman nih ya, foodpreneur yang ada di rumah yang lagi nonton misalnya, saya ada masalah di sales gitu. Saya ada masalah di profitability-nya jelek. Saya ada masalah apapun masalahnya gitu ya. Yang pertama harus dicek dulu orangnya dulu. Selama ini yang problem itu program saya atau orang yang jualannya. Contoh misalnya nih, bisnis kuliner sering banget saya temuin. Contoh sederhana misalnya saya baru mengeluarkan produk baru, launching new product. Misalnya saya keluarin produk baru di outlet saya, misalnya siomay atau cireng. Nah, ternyata setelah waktu berjalan, kok siomay sama cireng ini penjualannya nggak bagus ya, gitu. Nggak terlalu oke ya, ujung-ujungnya orang masih beli produk-produk yang lama ya, nggak terlalu banyak peminatnya ya. Kenapa? Ini kan masih tanda tanya nih, apa produknya nggak enak, gitu. Apa jangan-jangan konsumen nggak tahu ada produk baru, gitu. Ini kan perlu diidentifikasi nih. Oke, ya udah deh. Kalau misalnya begitu, saya bikin SOP-in deh. Kalau kasir, setiap konsumen, kan misalnya kalau konsumen yang modelnya konsumen pesan makanan di kasir misalnya gitu ya. Saya akan suruh nih, kasir kalau misalnya konsumen pesan makanan, selalu tawarin cireng dan cilok. Misalnya gitu. Saya kasih tuh SOP-nya. Terus gitu. Setelah dikasih SOP-nya, ternyata nggak dijalanin SOP-nya. Dengan alasan lupa lah, rusuh lah, banyak orang lah, kelupaan dan segala macam gitu ya. Intinya tidak dijalankan itu SOP-nya. Kejual nggak produknya, cilok sama cirengnya? Atau siomaynya tadi? Nggak akan kejual pasti. Karena apa? Karena level of execution-nya jelek. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tanya sekarang, balik lagi, penting banget. Ujung-ujungnya yang ngerjain orang. Gitu. Makanya, saat ini ya, sudah mulai banyak disadari sama teman-teman pebisnis kuliner, bahwa people development itu adalah salah satu hal yang nanti perlu di touch up ya. Kalau sudah mulai ketemu namanya strategi ekspansi ya. Terus mulai growth nih, nambah cabang. Itu udah bukan pusing sales lagi. Salah satu udah sales sudah pasti lah ujung-ujungnya sales. Tapi yang mencari sales siapa? Orang ya. Jadi at the end pusingnya tuh di sales, tapi masalah utamanya tuh di orangnya pasti, gitu ya. Bikin promo yang ngeluarin ide siapa? Orang, gitu ya. Makanya tidak salah kalau banyak perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan multi level nasional gitu ya, bahkan menggelontorkan banyak biaya hanya untuk ngetrainingin orang. Bahkan ada yang ditrainingin sampai ke luar negeri gitu, disekolahin, ikutin seminar gitu. Sekali seminar misalnya bisa bayar 3 juta, 4 juta. Hanya untuk sekedar apa? Hanya untuk bisa sekedar ngebantu biar perusahaan itu bisa berkembang. Gitu. Jadi sebegitu besarnya loh aset orang ini di bisnis kuliner. Oke. Betul ya. Jadi memang orang ini memang siapa lagi yang menjalani kalau bukan orang ya, betul Mas Angga. Nah, ingetin lagi nih buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan sampaikan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di bawah ya. Boleh nih. Silahkan langsung aja di-share kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti bisa dijawab oleh Mas Angga nih. Insya Allah ya Mas Angga. Nah, Mas Angga, kita coba sambil kita throwback masa sebelumnya gini Mas Angga ya. Boleh. Ada nggak nih pengalaman pribadi Mas Angga dalam membentuk super team nih gitu? Yang versinya Mas Angga yang memang pada akhirnya dedikasi Mas Angga membentuk super team ini tuh hasilnya memang sangat luar biasa begitu. Oke. Saya pernah menghandling sebuah brand yang si brand ini tingkat pertumbuhannya cukup tinggi. Ya, pembukaan cabangnya, agresivitas ekspansinya gila lah gitu. Nah, di saat ini problem yang paling krusial yang saya temukan itu adalah krisis manajer.
Oh, krisis manager. Karena apa? Contoh gini nih, eh, dalam 6 bulan bisa buka 12 outlet misalnya. Wah itu sebulan satu outlet tuh ngeri tuh, sebulan mhm, satu outlet. Atau bahkan sebulan 3 outlet aja pusing loh, jangan salah loh itu. Gitu. mhm, Saya pernah buka sebulan sebulan 3 outlet ya dari 2 brand yang berbeda. Wah itu pusingnya iya, udah ampun-ampunan itu. mhm, Satu outlet itu dengan seating capacity bisa 100 lebih, jumlah karyawan sekitar 20-an sampai 25 per satu outlet. Berarti saya harus cari 75 orang. Bayangin loh, mhm, 75 orang dalam waktu anggaplah 6 bulan, berarti per 2 bulan saya cari 25 orang. Kalau mhm, misalnya satu outlet itu butuh satu manajer, ya berarti saya harus cari 3 manajer. Nah, mhm. untuk cari 3 manajer itu tidak semudah kita memutar apa namanya balikan telapak Telapak tangan tangan. ternyata. Iya, nggak segampang itu karena apa namanya untuk cari manajer yang handal gitu kan ya. Untuk bangun super team yang handal pasti butuh manajer yang hebat. Ya. Pasti dong, nggak mungkin nggak ada yang manage. Pasti butuh manajer yang hebat. Nah, manajer yang hebat pasti butuh pimpinan juga yang hebat. Anggaplah saya sebagai pimpinannya pada saat itu, saya sebagai GM ya. GM yang hebat juga gitu ya. Karena kalau nggak hebat nggak mungkin bisa gitu ya. Yang terjadi pada saat itu adalah sempat saya melakukan banyak kesalahan di awal-awal ya, karena kan Mhm. masih baru mulai gitu ya. Saya cari orang yang mau aja jadi manajer, karena pada saat itu saya berpikir begini, dengan orang mau belajar, eh, orang Mhm. mau belajar nih ya, orang mau belajar, harusnya nanti suatu saat dia pasti bisa. Nah, itu gaya-gaya tipe saya pada saat itu transformasional dipakai. Yang penting Oke. proses, mau belajar dulu. Itu saya pakai tuh pada saat itu. Hargai hasil. Yang terjadi benar tuh. Oke, siapa yang mau jadi manajer? Masukkan ya, apply ya ke HRD gitu ya. Nanti kita akan interview, yang lolos interview saya akan training gitu. Yang terjadi benar tuh. Baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kacau itu outletnya gitu ya. Hmm. Mungkin secara mindset, secara motivasi mereka pingin jadi leader jago. Ya. Tapi secara jam terbang, keilmuan, skill gitu kan ya, mereka Mhm. masih baru belajar. Hmm. Sehingga ada satu kondisi di mana problem-problem di lapangan tidak selalu sama dengan teori-teori yang mereka pahami. Oh, leadership tuh begini, oh cara mimpin orang tuh begini gitu. Tiba-tiba ketemu langsung problem ya di lapangan, melengos semuanya. Contoh paling sederhana gini, saya selalu bilang gini sama tim saya dulu. Kamu siap jadi pimpinan? Siapa? Kamu siap jadi manajer? Siapa? Satu yang harus kamu realize pertama apa? Siap disebelin nggak? Nah, itu kayak semacam apa ya? Kayak semacam keywords yang selalu saya share sama tim saya dulu dari saya mulai merintis bisnis kuliner ya dari 2013 sampai 2021. Bahkan sampai sekarang saya selalu bilang, kamu siap jadi manajer, siap jadi pimpinan siapa? Siap disebelin orang nggak? Itu aja dulu gitu ya. Karena apa? Karena nggak mungkin yang namanya pimpinan itu nggak ada yang sebel. Pasti ada yang sebel, ada yang enggak. Ada yang suka, ada yang sebel kan begitu. Nah, problem utama biasanya yang membuat pimpinan itu akhirnya dia tidak bisa berkembang adalah karena dia takut disebelin orang. Hmm. Sehingga apa yang terjadi? Bukannya dia harusnya dia yang membuat culture, malah dia ikut culture timnya. Malah dia yang diseret sama timnya, gitu ya. Hmm. Contoh kata misalnya nih, Yuki memimpin sebuah outlet, karyawan, krunya ada 5 orang. Yuki berarti kan sama Yuki 6 orang nih. Ya. Oke, Yuki ambil keputusan. Sebenarnya kalau mau jalanin outlet ya bener terus gini-gini gini. Kalau biar omsetnya nyampe tuh harus gini-gini. Kamu harus gini ya, kamu harus gini ya, kamu harus gini ya kan gitu. Ada yang nggak suka nih, bete, diomongin gitu ya. Mental kita nggak kuat, apa yang terjadi? Bukannya harusnya kan orang seperti ini kita evaluasi gitu. Kalau ngomongin bisnis kuliner ya, orang ini harus evaluasi, kita harus keluarin nih. Orang ini nggak mensupport gua mencapai tujuan gitu ya. Orangnya harus gua keluarin. Ya sebelum dikeluarin di training dulu, kasih pemahaman. Kalau masih nggak bisa dikeluarin, berarti memang harus gitu. Kerjaannya manajer itu kan keluarin orang sama training orang gitu. Jadi jangan ngomong manis-manisnya doang. Oh, manajer itu memotivasi, mentraining orang. Nggak juga. Kerjaannya salah satunya adalah ngeluarin orang gitu ya. Tinggal kapan tahu ya, kapan waktu yang tepat ngeluarin sama enggak gitu ya. Nah, dari sini kita belajar pada saat itu. Nah, salah satu hal yang terjadi pada saat itu adalah ternyata mental-mental si manajer-manajer baru ini nggak kuat Oke. gitu ya. Yang tadinya dia harusnya ngedrive tim, yang terjadi adalah dia di drive sama tim gitu ya. Apalagi misalnya ternyata contoh nih paling sederhana nih.
timnya itu lebih tua dari dia. Nah, repot Ya, benar. gitu. Aduh, nggak enak Pak kalau misalnya nyuruh-nyuruh, atau Pak nggak enak kalau misalnya mengevaluasi dia lebih tua. Akan repot, nggak bisa begitu Kak kalau namanya leader, gitu ya. Sampai akhirnya saya sadari pada saat itu adalah, oh ternyata kalau ingin punya organisasi yang bagus, kita sebagai owner bisnis nggak stres, ya bisa, kalau bahasa kerennya suka pingin autopilot kan gitu ya. Ya. Ya kita harus punya super team gitu. Super team itu adalah di mana orang-orang yang punya kualitas minimal sama dengan kita, lebih bagus, lebih baik, lebih oke, lebih bagus gitu ya. Minimal sama dengan kita, yang bisa melakukan hal-hal yang seperti kita lakukan di lapangan ketika kita tidak ada di situ kan gitu. Jadi semacam copy paste-nya kita, Yuki. Jadi kalau misalnya saya pingin kualitasnya outlet saya di Jogja seperti standar saya, tapi kan saya nggak mungkin bisa tinggal di Jogja. Saya harus bikin cloningan saya di sana, gitu ya. Ada resikonya nggak? Ada resikonya. Resikonya saya harus mau memberikan training yang sifatnya coaching, pendampingan. Beda ya, training itu kayak, oke, kita sekarang training public speaking ya, saya ajarin caranya, kamu ikutin. Training tuh, oh ini salah, coba benerin lagi. Training udah beres, setelah itu nggak ada follow up. Training, gitu. Nanti kita ketemu sebulan lagi ya, gitu. Nah kalau coaching beda tuh ceritanya. Kalau coaching tuh pendampingan, coaching. Misalnya, oh Yuki, saya pingin Yuki bisa jadi store manager yang baik ya di outlet saya di Jogja. Karena kalau saya di Bandung, ya saya kan nggak di Jogja, Yuki akan jadi model representatif brand, dan juga representatifnya saya bisa di Jogja gitu. Jadi Yuki walaupun manajer, ya Yuki itu adalah ownernya outlet yang di Jogja gitu. Nah biasanya yang saya lakukan itu di awal adalah saya proses coaching dulu untuk membangun super team gitu ya. Nah proses coaching ini saya lakukan dalam proses bentuk-bentuknya pendampingan. Nah resikonya adalah saya sebagai owner harus mau meluangkan waktu yang cukup intens ya dengan si mentinya ya, dengan yang saya coach ini, biar benar-benar kualitasnya sesuai dengan yang saya pingin gitu. Nah proses pendampingan ini nggak sembarang pendampingan teman-teman ya. Kita harus benar-benar investasi waktu loh. Saya waktu itu bahkan bisa 1 minggu itu setiap hari ketemu dia, ngobrol sama dia gitu. Misalnya contoh nih, setiap pagi hari Senin pagi saya mungkin butuh ngobrol 1-2 jam aja sama dia, sama si manajer. Jadi ada satu orang yang pada saat itu yang saya fokuskan, saya masih ingat masih tahun 2016 pada saat itu saya coaching dia untuk jadi manajer pada saat itu. Hari Senin saya dampingi dia. Oke, saya datang ke outlet, saya temuin dia. Oke, kita coffee morning dulu yuk, gitu. Coffee morning. Nah, karena kadang di saat kondisi-kondisi tertentu ada obrolan-obrolan yang sifatnya personal, gitu ya. Nanyain, kamu tuh tinggal di mana sih? Tinggal di rumah sama siapa? Orang tua? Oh, punya kakak, punya kakak beradik berapa, gitu kan ya? Sudah menikah atau belum? Mungkin nanya-nanya hal-hal yang sifatnya personal. Tujuannya untuk apa? Untuk naikin bonding dulu, gitu ya. Lulusannya apa, segala macam. Bahkan yang agak personal pun saya tanya, peduli amat sih gue ditanya kepo apa kagak gitu ya. Yang pasti saya punya tujuan bahwa gue harus bonding sama dia gitu. Karena saya yakin kalau nanti udah bonding gitu ya, gue mau ngomong apapun pasti dia terima. Kayak brainwash gitu lah. Bahasa kasarnya mah gitu. Bahasa jahatnya gitu. Nah, hari Selasanya bisa jadi ada kegiatan-kegiatan penting, contoh misalnya kayak meeting-meeting penting, atau saya ketemu orang-orang yang menurut saya orang-orang penting gitu ya, itu saya ajakin dia biasanya. Saya ajakin, contoh misalnya, oh saya mau meeting nih sama teman saya, dia ownernya ini misalnya, atau saya mau meeting nih, dia orang penting lah gitu ya. Kamu ikut ya, saya akan ajakin kamu dan saya akan kenalin kamu. Sehingga secara personal dia tuh punya confidence gitu. Kan saya pingin orang ini sama seperti saya, cloningan saya. Berarti saya harus kondisikan dia mendapatkan lingkungan sama seperti saya, gitu kan ya. Asupan informasi sama seperti saya, knowledge dan skill sama seperti saya. Cara berpikir sama seperti saya. Sampai begitu saya mikirnya, gitu ya. Berarti saya harus kasih dia semua fasilitas yang saya dapatkan agar dia bisa saya gitu.
gitu. Minimal kayak saya itu dalam arti kata dalam mengelola bisnis ya, bukan ke hal-hal yang personal gitu kan ya. Ya udah saya kasih kesempatan dan saya kasih apa namanya istilahnya privilege untuk mendapatkan itu. Contoh misalnya, oke saya baru apa namanya eh, menetapkan target baru nih. Kayaknya kita harus meeting. Ajaklah dia di meeting-meeting penting sehingga seakan-akan dia dilibatkan dalam keputusan-keputusan penting dalam perusahaan gitu ya. Agar apa? Balik lagi confidence-nya naik gitu. Karena kalau orang udah punya ilmu, pinter gitu ya, tapi dia nggak punya rasa confidence, ya dia akan diem aja. Nah, yang akan saya munculkan pertama kali yang penting itu dalam tim itu adalah tingkat confidence dia. Karena ketika berhadapan sama orang, mainannya udah mental itu, gitu ya. Kalau pinter punya ilmunya, nggak jago ngomong, gitu, nggak berani menghadapi orang, ya repot. Confidence-nya harus disentil dulu, harus di-trigger dulu confidence-nya. Caranya biasanya saya seperti itu, gitu. Setelah itu ya apa yang saya baca, saya kasih. Kamu baca juga ini ya. Apa yang saya tonton, misalnya video-video edukasi segala macam, saya kasih linknya. Kamu nonton ini ya, besok kamu presentasi sama saya, gitu ya. Saya baca buku ini baru apa namanya 30 halaman. Coba halaman 31 sampai halaman terakhir misalnya halaman 50 kamu baca ya. Nanti kamu presentasi ke saya yang 31 sampai 50, saya presentasi ke kamu yang halaman 1 sampai 30. Kita sama-sama saling presentasi dan kita sama-sama saling barter ilmu ya, gitu. Nah, saya akan perlakukan dia memang seperti orang yang memang akan saya siapkan untuk gantiin saya, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda siap tidak untuk memberikan investasi waktu seperti itu? Siap tidak siap, harus siap menurut saya. Kalau bisnis Anda mau ke depannya katanya autopilot, gitu ya. Di luar nanti mungkin kita bisa aja adaptasi teknologi-teknologi ya, by system, yang nantinya kalaupun nggak ada orang juga bisa jalan bisnisnya. Gitu kan. Tapi kan tetap harus dikontrol, harus ada orang yang kontrolin gitu kan ya. Jadi kembali lagi investasi coaching, investasi orang melalui metode coaching yang dimana dari coaching ini adalah pendampingan, ini jadi salah satu metode yang menurut saya paling 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 efektif ya, paling efisien gitu. Yes, hanya saja Anda harus siap untuk menginvestasikan waktu dan ilmu. Gitu. Oke. Bener-bener sih Mas Angga ya, kalau seperti itu memang waktu tuh ya benar-benar harus diinvestasikan untuk hal yang Iya, karena disiapkan ke depannya kayak gitu. betul, karena gini contoh misalnya, oke, Yuki misalnya ingin jadi manajer yang sangat handal gitu ya. Oke Yuki, saya untuk jadi manajer yang sangat handal itu saya butuh waktu 2 tahun misalnya. Tapi saya pada saat itu nggak ada coaching, saya natural aja belajar sendiri gitu ya. Nah saya ingin Yuki kayak saya gitu. Saya akan setting Yuki harus bisa minimal jadi manajer yang handal dalam waktu 1 tahun. Kenapa? Karena Yuki ada yang mentorin gitu ya. Kalau saya butuh waktu 2 tahun nggak ada yang mentorin, Yuki harusnya bisa 1 tahun. Nah saya akan buat time plan-nya ya. Bulan pertama kamu harus jago apa, bulan kedua kamu harus jago apa, bulan ketiga jago apa, bulan keempat jago apa sampai bulan ke-12, dan itu harus saya kontrol gitu ya. Jadi jangan berharap tim itu kamu training udah kok nggak jago-jago sih, nggak bisa-bisa, salah. Karena apa? Nggak di follow up, nggak di maintain gitu. Jadi namanya tim kalau mau jago, Anda mau tenang kerjanya, ya harus di maintain. Sama kayak Anda guru sekolah gitu ya. Anaknya masuk sekolah, kasih pelajaran, pulang kasih PR. Kan gitu. Besoknya sekolah lagi, dicek PR-nya. Sama, kerja pun seperti itu. Saya datang hari ini, saya ajarin gini-gini ya. Setelah itu selalu saya kasih PR. Oke, kalau gitu sekarang coba kamu kerjakan versi kamu, saya kerjakan versi saya. Besok kita ketemu, kita diskusi ya. Nanti kamu presentasi hasil kerja kamu, saya presentasi juga hasil kerja saya. Nanti kita bandingkan. Besoknya ketemu lagi, saya kasih asupan baru, ilmu baru lagi. Saya kasih PR lagi. Besoknya suruh presentasi lagi. Begitu saya terus. Saya yakin kalau itu dilakukan dengan konsisten, asal ada komit ya, komit konsisten berjalan, pasti jadi kok. Tinggal nunggu waktu aja gitu. Jangan berharap ingin dapat pemimpin atau tim yang karbitan. Asal cepat bisa aja, nggak bisa sih. Butuh waktu gitu, butuh jam terbang. Betul. Makanya memang butuh training tadi ya, training dan coaching itu memang nggak bisa lepas sih dari apa namanya kita membentuk super tim yang tentunya hebat juga ya Mas Angga ya. Tentu, iya. Nah, oke nih Mas Angga, semoga teman-teman foodpreneurs tadi udah mencatat ya banyak banget insight yang diberikan oleh Mas Angga nih dalam membangun super tim untuk bisnis kuliner. Nah,
Sambil kita tunggu ada pertanyaan yang masuk, saya mau infoin sedikit dulu ya untuk teman-teman yang baru bergabung atau udah bergabung dari tadi nih. Nah, ini ada promo nih dari Foodies nih teman-teman ya. Jadi Foodies bakalan bagi-bagi promo THR. Nah, kapan lagi bisa jadi membernya Foodies? Cuma bayar 8 bulan tapi bisa dapat free akses 4 bulan ke depannya. Nah, dengan daftar jadi member Foodies hari ini teman-teman yang mau daftar hari ini, teman-teman bisa dapetin layanan akses selama 12 bulan hanya dengan membayar untuk 8 bulan aja. Nah, penawaran paling dahsyat banget emang ini di menjelang Idul Fitri ya, teman-teman yang mau ngabisin THR-nya atau mau apa namanya menginvestasikan THR-nya ini jadi ilmu, teman-teman benar-benar harus banget daftar jadi membernya Foodies karena cuma berlaku di tanggal 20 April kemarin sampai tanggal 5 Mei 2022 aja. Bayangin teman-teman bisa dapetin 50 lebih e-course bisnis kuliner dengan 100 plus jam pembelajaran. Pokoknya ini benar-benar cara hemat buat Bismart. Nah, nanti teman-teman bisa dapetin ilmu tentang marketing, operasional, bisnis plan, digital marketing, legal dan pajak, bisnis rumah, dan pokoknya masih banyak lagi dan akan terus bertambah. Nah, ini juga teman-teman bisa dapetin eksklusif grup berisi data dan riset, juga update terkini seputar bisnis kuliner. Nah, teman-teman juga yang buat nanti yang apa namanya yang mau join jadi membernya Foodies bakalan dapat akses secara gratis buat ikut kelas-kelasnya terbaru Foodies secara online. Nah, itu langsung jadi apa ya? Jadi member langsung dapat fasilitas yang luar biasa. Nah, buat teman-teman yang tertarik langsung aja klik ke bit.ly/THR Foodies. Nanti bakal saya sematkan di komentar dan saya sematkan juga di caption yang bakal di-share di postingan hari ini. Pokoknya daftar sekarang juga ya, dan ini hanya berlaku sekali lagi hanya di tanggal 20 April sampai 5 Mei 2022 aja. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Mas Angga, coba kita cek ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Mas Agung Batik. Nih, apa saja tahapan yang tepat yang harus dilakukan seorang leader saat memasuki tim yang baru? Nah, ini Mas. Gimana nih Mas? Masuk tim yang baru nih. Menarik nih. Biasanya kan kalau masuk tim yang baru itu kan kita perlu adjustment ya. Yang pertama itu yang dilakukan itu coba masuk dengan pendekatan personal. Jadi biasanya gini, pada saat pertama ketemu ya bikin dulu semacam gathering lah ya. Saya ceritain deh dulu. Jadi saya dulu pernah menghandle sebuah brand besar, cukup besar. Saya masuk ke situ sebagai pimpinan tertinggi pada saat itu, dan saya harus masuk ke dalam satu divisi, di mana si divisi ini kan banyak orangnya nih, ada sekitar 30 lebih orangnya gitu. Dan saya jadi pimpinan di situ. Dan pasti kan HRD bilang, wah Pak, ini problemnya di sini Pak, tim yang ini gini, tolong dibantu ya Pak, gitu. Ada aja kelebihannya gini Pak, kekurangannya nih Pak, terus si A orangnya begini, si B orangnya gitu. Saya biasanya pada saat itu hilangkan dulu itu semua, gitu ya. Yang saya lakukan pertama kali itu adalah observasi. Caranya adalah saya bikin gathering, saya bikin pertemuan, gitu ya. Bentuk acaranya simple, ngobrol-ngobrol aja, perkenalan diri, gitu kan ya. Setiap orang saya kasih kesempatan untuk ngobrol perkenalan. Itu namanya siapa, rumahnya di mana. Dan dari situ mulai tuh ada obrolan-obrolan yang sifatnya membangun kedekatan. Itu rumahnya di mana dan lain sebagainya. Nah, dari situ lama-lama kan mulai terbangun nih, oh gua tahu nih, oh ini orangnya namanya siapa, si B rumahnya di mana, segala macam. Hari kedua biasanya saya nggak langsung bikin brief terus saya kasih tugas ke mereka, nggak. Biasanya 1 minggu di awal itu saya observasi, saya turun kerja bareng sama mereka. Kalau di bisnis kuliner ya, ngomongnya kan bisnis kuliner gitu. Saya terjun bareng sama mereka. Jadi kalau di outlet itu, misalnya Anda orang di outlet nih gitu ya, turun dulu selama seminggu, nggak usah nyuruh-nyuruh gitu ya. Hanya cukup, lihat misalnya divisi yang bagian di dapur masak mie misalnya, ya udah bantuin bikin mie gitu. Sampai benar-benar pahami, rasanya bikin mie itu begini ya. Tantangannya ketika bikin mie itu begini ya. Berarti dia tuh merasakan hal yang sama. Kita harus pahami dulu apa yang mereka rasakan. Put our feet in other shoes gitu kan ya. Jadi kita bisa tahu gitu kan yang mereka rasakan itu seperti apa, sehingga ketika nanti kita mengambil keputusan, menilai sesuatu, menjustifikasi sesuatu bisa lebih bisa lebih wise gitu. Bisa lebih wise. Itu biasanya yang kedua yang saya lakukan. Nah, baru yang ketiga, setelah saya tahu nih kan udah kedua nih observasi, saya tahu nih problemnya apa gitu ya.
Yang ketiga, saya susun plan biasanya. Oh, saya harus ngapain nih? Kan pasti ketemu nih, temuan-temuan problem A, problem B, problem C, dan seterusnya. Saya selalu sekaligus bikin listing of problem solvingnya apa aja. Dalam bentuk time plan gitu ya. Time plan-nya saya bikin. Setelah time plan-nya saya bikin, yang keempat saya undang mereka. Hai guys, kemarin saya observasi nih 1 minggu, ternyata saya ketemu beberapa problem ini. Benar, tolong dong dikonfirmasi, benar nggak problemnya di sini? Atau kalian mungkin ada problem apa selama ini yang perlu kita pecahin bareng? Oh ini Pak ada problem ini, oke kita masukin itu ke list yang harus kita perbaiki ya sebulan ke depan. Oke, setelah kita tahu listnya, tanya sama mereka, kalian punya ide nggak? Kadang-kadang ide itu munculnya dari tim, nggak selalu harus dari kita, gitu ya. Apalagi kita orang baru, kita nggak ngerti apa-apa gitu ya. Jangan sosok ambil keputusan harus gini, kata tim, wah so tahu nih orang baru masuk gitu, nggak ngerasain gitu ya. Mungkin bisa jadi bener kita ya, bisa jadi gitu kan ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita down to earth aja dulu. Kita kasih mereka aja, Pak, coba dong, siapa tahu ada yang bisa kasih solusi gimana atau kasih ide. Oh Pak, gini aja. Nanti kan ada yang kasih solusi nih. Tapi bisa aja nih, contoh misalnya di kepala kita, oh bisa nih masuk, oke kita masukin. Tapi mungkin ada juga yang kasih ide, harusnya nggak gitu kan ya. Kita bisa arahkan, oh gitu ya. Menurut Anda cara ngeberesinnya seperti itu ya, oke. Kalau misalnya saya kepikiran seperti ini gimana menurut kamu? Oh oke Pak, kayaknya menurut itu oke. Ya udah kita kombinasiin ya gitu. Nah, itu kan gaya-gaya komunikasi yang persuasif gitu kan ya, yang tidak menyalahkan, tapi kita juga tidak membenarkan yang salah gitu. Tapi kita juga tidak menyalahkan dia gitu, karena kan dia point of view-nya ya kru, bukan manajer. Pasti beda levelnya lah gitu ya. Nah dari situ kita ajak mereka bareng-bareng kerja untuk apa? Untuk beresin ini satu-satu. Nah biasanya paling awal itu paling smooth begitu. Nah setelah itu kita evaluasi bareng 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu kita baru mulai kelihatan, baru bisa mulai kita apa istilahnya mengambil kesimpulan. Oh problem utamanya ini. Biasanya setelah 3 bulan lah anggap seperti itu. Baru dari situ Anda mengambil sikap yang lebih real gitu. Oke, mau gaya seperti apa yang diambil, kepemimpinannya mau seperti apa, culture yang mau dibangun. Nah, Anda udah mulai karena 3 bulan itu kayaknya udah waktu yang cukup untuk mengenal satu sama lain gitu ya, bonding dan sebagainya gitu. Oke, begitu. Semoga terjawab ya Mas Agung ini pertanyaannya. Ya. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mas Angga. Ada Yap. pertanyaan dari Mbak Evelyn. Siang Mas Angga, Boleh. sore mungkin ya Mbak Evelyn. Mau tanya nih, untuk membangun super team di bisnis F&B yang baru dimulai nih, highlight-nya baru dimulai nih ya Mas Angga ya. Bagian divisi apa aja sih yang dibutuhkan, mengingat biasanya owner yang harus turun tangan mengerjakan semuanya. Ini membentuk tim dari awal nih Mas Angga nih. Yang pasti operation nih. Biasanya yang paling tergantung bisnisnya lah ya. Ini kan nggak disebutin bisnis kulinernya bisnis apa gitu ya. Contoh kalau misalnya bisnis kulinernya jualan jadi supplier bakso, mungkin bukan operation yang dibutuhkan, orang product development. Karena orang operation bikin bakso kalau nggak ada resepnya gimana kan gitu ya. Jadi tergantung apa namanya, tergantung bisnisnya ya. Anggap misalnya mbaknya bisnis kuliner gitu ya. Yang pertama harus disiapkan itu apa? Ya paling umum ya orang marketing sama orang operation. Karena sales itu datangnya kan dari aktivitas marketing dan aktivitas operation. Kalau di sesi-sesi sebelumnya kayak di marketing session gitu ya, saya selalu bilang gini. Marketing bring customer in, operational bring customer back. Marketing itu kan bikin program, promosi, bikin konten di sosmed. Tujuannya untuk datangin orang datang kan. Datangin orang. Setelah orang datang akan di-maintain kan sama orang operation. Kalau bisnisnya online berarti kan sama admin. Kalau bisnisnya bisnis kuliner offline kan sama kasir, sama waiter gitu kan ya kelolanya. Setelah orangnya di maintain, seneng, dia beli lagi, repeat order, itu kan itulah bring customer back operation. Sehingga kalau misalnya mau bangun tim gitu kan ya strongly suggest ya orang yang memproduce dan orang yang memasarkan. Itu kayaknya udah jadi paten yang harus disiapkan. Cuman pertanyaannya adalah kan saya harus turun terus, gimana dong? Ini sebenarnya kembali lagi ke scope bisnisnya seperti apa. Ya kalau scope bisnisnya masih kecil, ya saran saya jangan terlalu cepat bosi lah gitu. Awal-awal turun aja dulu ke lapangan, nggak masalah. Justru di awal ini adalah standar yang sangat penting yang harus Anda dapatkan modelnya sebelum nanti cabangnya nambah gitu. Ya, Anda harus tahu dulu nih, oke, model organisasi seperti apa sih yang bakal cocok
dengan bisnis atau produk yang saya jual, gitu ya. Nah, di sini justru waktunya Anda trial dan error gitu ya. Bahkan saya membangun bisnis ya dari 2013 gitu ya dengan beberapa brand, itu 1 tahun di awal itu pasti saya turun di lapangan terus gitu ya. Untuk benar-benar mendapatkan model figur yang cepat, yang tepat untuk bisa saya lepas suatu saat gitu ya. Karena setelah saya tahu nih model dan figur yang tepat, ini akan lebih memudahkan saya nanti untuk membangun organisasi, untuk membangun tim, begitu. Itu kali Yuki ya. Iya, berarti dua hal tadi Mas Angga ya, betul di Yes. operation dan di marketingnya. Semoga menjawab ya Mbak Evelyn ya, menjawab pertanyaannya. Ini kita ternyata udah kerasa udah lebih dari 1 jam nih ya, 1 jam 5 menit kita Oh, udah ya. bincang nih ya Mas Angga ya. Oh iya. Ya, dan ternyata dari awal sampai akhir semuanya ilmu banget. Dan terima kasih buat Mas Angga ya yang udah berbagi Ya, di sama-sama hari Yuki. ini. Semoga ilmu yang tadi dibagikan, semua sharing-sharingnya ini bisa bermanfaat buat teman-teman foodpreneurs dan bisa bermanfaat juga dan bisa berkah untuk Mas Angga ya tentunya. Amin, amin. Amin. Terima kasih juga buat yang nanya. Mudah-mudahan bisnisnya sukses terus teman-teman yang nonton Amin. juga ya. Ya. Dan mohon maaf nih teman-teman ada beberapa pertanyaan yang masuk tapi belum bisa kita jawab. Mungkin dengan kesempatan ya kita bisa jawab semua pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Atau mungkin kalau teman-teman pengen bertanya, bisa juga tanyanya itu lewat linknya ke linkbit.ly/tanya-foodies. Nanti beberapa pertanyaan yang masuk bisa dijawab oleh expert-expertnya foodies dan nanti bisa teman-teman tonton jawaban dari pertanyaan itu di YouTube channelnya foodies gitu. Oke? Nih Mas Angga, terima kasih lagi ya untuk waktunya dan teman-teman semuanya terima kasih udah nonton. Jangan lupa buat nyaksiin terus Ramadan Ngabuburit bareng Foodies di minggu depan ya. Kita bakal ketemu lagi di minggu depan tentunya dengan pemateri yang lebih top lagi dan materinya yang dibawakan juga lebih top lagi. Oke teman-teman, sampai ketemu di Ramadan Ngabuburit selanjutnya. Sampai jumpa, maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Terima kasih.